Shalom Spiritners, kita berjumpa kembali hari ini di program The Inspirator bersama dengan Justin dan juga Harry. Yes, dan Shalom. Dan hari ini kita kedatangan seorang guest speaker, jadi seorang tamu yang bukan cuman wakilnya Tuhan yang melayani di gereja, tapi juga wakilnya rakyat. Nah, jadi, itu dia. Iya, dan ini spesial. Jadi hari ini kita ada seorang tamu spesial dan kita sambut saja langsung Bapak Rio Patiselano. Shalom Pak Rio. Shalom Spiritners, shalom Justin, shalom Harry, shalom semuanya. Shalom Pak Rio. Pak Rio ini sebenarnya kalau kita kenal dengan Pastor Rio Patiselano, tapi sebenarnya nama panjangnya panjang ya, Pak Rio Dharma Imanri Patiselano. Iya. Gitu ya. Oh, lengkap bisa tahu ya. Waduh, iya dong. Luar biasa. Sebenarnya kalau dengar dari namanya Pak Rio ini rasanya kelahiran daerah timur, benar? Benar. Saya Mama Ambon Belanda, Papa Ambon Portugis. Waduh, pantesan Pak Rio ini muncul bule-bulenya itu muncul. Cuman karena saya lahirnya di Surabaya, besar Jakarta, jadi logat Ambonnya sama sekali nggak ada. Iya benar, nggak kelihatan sama sekali. Sama sekali. Tapi jadi sebenarnya kalau berbahasa logat yang Ambon bisa? Ya, tapi masih dalam dialeknya Jawa, jadi dialek Surabaya, jadi agak lucu. Jadi kalau begitu, oke. Jadi kalau misalnya pas saya lagi di Ambon sama Om Kris Manusama misalnya, sama Tante Yoti, terus pernah kita sama Om Kris sama Tante Yoti kita makan di Ambon gitu, terus pas lagi kumpul, terus saya nggak sengaja ada telepon masuk dari dinas. Saya lupa dari dinas apa waktu itu. Waktu saya masih tugas di pemerintahan. Terus saya angkat, nah otomatis kan kalau saya dengan dinas, bahasa saya kan pasti pakai boso gitu ya. Pakai bahasa Jawa yang bahasa halus, Jawa halus gitu. Saya bisa pakai bahasa Jawa halus karena waktu kecil ada koki dari Semarang, ada dari kota Semarang yang dia suka nembang. Jadi otomatis ketika saya kecil bertumbuh waktu SD itu kumpul sama koki, otomatis akhirnya jadi ngerti. Koki sering nembang Jawa gitu kan, jadi akhirnya saya jadi ngerti bahasa Jawa halus. Sehingga waktu terima telepon sama dinas, akhirnya saya pakai bahasa Jawa halus. Begitu selesai tutup telepon, Tante Yoti sampai ngomong begini sama saya, "Ri, kamu lebih baik diam. Kamu diam jadi orang Ambon. Kamu ngomong jadi orang Jawa." Soalnya tampang mungkin kelihatan seperti orang Ambon, tapi kalau ngomong loh rasanya bukan. Jadi Tante Yoti bilang, "Ri, kamu diam Ambon. Kamu ngomong Jawa." Soalnya logatnya sama sekali mungkin sudah sangat-sangat kental dengan lebih banyak logat Jawa ya. Kalau mungkin masuk ke logat Ambon mungkin beta-betanya sudah hilang semua. Nggak ada lucu. Walaupun dipaksa jadi lucu. Kalau berdasarkan kota kelahiran, tapi besarnya di Surabaya, di Jakarta. Lahirnya kan di Surabaya ya? Lahirnya di Surabaya, tapi usia 3 tahun Mama kan studi lanjut di Oxford University. Jadi 2 kampus, jadi otomatis lama. Jadi Oxford, terus habis itu lanjut ke Cambridge di London. Jadi otomatis saya ditinggal sama mamanya Mama. Nah, Mama kan asalnya Jakarta, apa yang Surabaya. Jadi akhirnya saya ditaruh di Oma. Nah, jadilah saya di Jakarta ya. Di Jakarta, terus balik-balik. Saya umur 2 tahun sih, 2 tahun. Terus habis itu pokoknya saya begitu balik baru SD, baru TK, terus SD. Jadi sekolahnya dihabiskan di Jakarta, Pak Rio? No, TK SD-nya di Surabaya. Jadi Mama balik dari London, kita kembali lagi ke Surabaya, terus baru saya masuk TK, SD gitu. Jadi masa kecil saya waktu bertumbuh ya sama Oma di Jakarta. Berarti gini, Pak Rio ini apakah sejak kecil memang sudah percaya sama Tuhan Yesus? Atau ada perjalanan untuk menuju percayanya itu?
No, saya lahir dari keluarga Kristen. Mama adalah salah satu figur anak Tuhan yang sangat taat, dan satu bekal yang terus saya pegang sampai hari ini, saya lakukan juga dengan keluarga adalah mama itu setiap hari makanannya itu sebelum yang lain-lain dibaca, maksudnya Alkitab ya, Alkitab ayat-ayat yang lain dibaca, mama itu selalu Mazmur 23 dan Mazmur 91 itu selalu dibaca dulu. Mazmur 23 sama Mazmur 91. Iya. Ayat emas. Itu everyday, semua. Satu pasal 23, satu pasal 91, itu setiap hari nggak pernah lepas. Mau baca ayat lainnya atau mungkin ada renungan harian atau apa, silahkan. Tapi yang 23 sama 91 ini pasti. 91. Iya. Tapi itu apa? Itu turun-menurun berarti? Anak-anaknya juga diajak untuk sama-sama membaca? Enggak, saya melihat mama. Tapi kemudian saya belajarnya kan dari melihat. Nah, terus dari melihat saya ngelihat, oke, akhirnya saya juga ikut. Nah, terus. Iya. Pak Rio ini pasti pinter bahasa Belanda juga ini, Holland Spreken ini, karena besar bersama omanya juga ini. Iya, jadi kita ini memang keluarganya Holland Spreken. Jadi kita mama semua dengan keluarga itu pasti pakai bahasa Belanda. Ngomong papa mama pun Holland Spreken. Nah, tapi mama punya tekad bahwa anak-anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, harus bisa bahasa Indonesia dulu. Karena mama itu kan baru bisa bahasa Indonesia waktu kuliah. Jadi waktu SD, SMP itu kan dulu ada namanya HBS, sekolah HBS. Jadi bukan SR, sekolah rakyat. Jadi mama ini sekolahnya yang sekolah HBS, sekolah Belanda. Nah, jadi akhirnya mama baru bisa bahasa Indonesia itu waktu akhirnya kuliah. Kan mama kuliah di UI. Nah, waktu masuk di Universitas Indonesia, mama otomatis kerepotan dengan bahasa. Akhirnya oma manggil guru privat bahasa Indonesia. Nah, di situ mama berpikir keterlaluan sebagai orang Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia sampai manggil guru bahasa Indonesia. Nah, pikirnya mama ini keterlaluan sekali. Nah, ketika mama nikah, mama punya tekad bulat. Anak-anaknya nggak boleh seperti mama. Harus bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, akhirnya mama didik kita seperti itu, tapi mama papa kalau ngomong pakai bahasa Belanda terus. Nah, karena sekali lagi saya belajarnya kan dari mendengar dan melihat. Jadi akhirnya orang bicara bahasa Belanda saya pasti tahu. Tapi suruh balesnya nggak bisa. Harry ini bisa diajak loh bahasa Belanda, Pak Rio. Aduh. Saya nggak bisa, dia bercanda kok Pak Rio. Saya cuma bisa bilang ekanit. Nah, ekanit dari ekanit itu apa? Saya nggak bisa. Kan kalau bahasa Inggris kan I cannot. Ya. Nah, kalau bahasa Belanda ekanit. Ekanit. Saya bahasa Belanda cuman tahu leker saja, Pak. Itu saya, kan itu kalau Inggrisnya can. Oh iya, makanya Justin sering dengar orang bilang mirip ya. Ya. Nah, terus not itu bahasa Belandanya nit. Jadi kalau saya nggak bisa ya ekanit. Ekanit. Wah, kita perlu catatin. Habis ini kita belajar bahasa Belanda dengan Pak Rio. Iya. Sesi khusus. Program khusus bahasa Belanda bersama dengan Pak Rio. Cuma segitu aja. Pak Rio, dari sekian banyak yang dilihat dari orang tuanya, khususnya untuk mama. Pada akhirnya, Pak Rio juga sebelumnya, apakah langsung punya inisiatif, aku juga mau percaya Tuhan Yesus seperti mama deh? Atau memang dari kecil kan dididik seperti itu? Ada tantangan nggak sebelumnya? Jadi gini, memang kita kan keluarga Kristen. Kemudian mama otomatis, kita di rumah pun ada mesbah, sama mama dibuatin mesbah. Jadi mesbah keluarga itu sudah pasti ada. Nah, jadi otomatis saya terbangun dengan kehidupan seperti itu. Sekolah minggu pun waktu itu di Petra Pucang itu ada SD Petra Pucang itu dia paginya itu kalau minggu pagi itu ngadain sekolah minggu. Nah, rumah saya kan di Pucang Asri.
Akhirnya sama pembantu saya itu dia dibawa, jadi mama pagi-pagi nyiapin saya, semua udah akhirnya sama pembantu dia sampai jalan kaki dari Pucang Asri ke SD Petra itu untuk sekolah minggu. Jadi artinya saya kecil tuh sudah dibawa untuk mengenal Tuhan. Tapi lebih dulu kakak saya yang lahir baru daripada saya. Karena begitu saya masuk SMP, makanya ada Alkitab kan bilang begini, ayat firman Tuhan, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, ketika saya masuk SMP, karena saya otomatis SD itu sudah kenal sudah keliling-keliling sudah. Jadi artinya gini, pergaulan saya itu jadi di gang di Pucang Asri itu kita guyup sekali ya di daerah situ waktu masa kecil saya. Nah, tentu kalau 17 Agustus contoh ini kan kita bisa lihat indikatornya waktu 17 Agustus. Otomatis kita bisa melihat banyak anak kecil atau tidak. Heboh meriahnya 17 Agustus lomba itu kita bisa melihat dalam suatu wilayah ketika gegap gempitanya itu hidup lomba 17 Agustus itu berarti anak kecilnya banyak di area di lingkungan itu. Nah, di tempat kita 17 Agustus itu pasti heboh karena banyak anak kecilnya. Tapi kalau bukan 17 Agustus, saya itu kumpulnya sama orang-orang dewasa. Jadi akhirnya saya mature sebelum waktunya. Jadi saya itu kumpulnya sama teman-teman kakak saya. Jadi otomatis ke bawah. Nah, akhirnya saya waktu masa kecil itu sampai waktu saya tuh kalau nggak salah kelas 3, kalau kelas 4 SD, saya lupa antara itu. Saya tuh sampai berinisiatif buat rally sepeda. Waduh, masih kecil ini tapi sudah berinisiatif seperti itu ya? Ya, jadi saya buat rutenya, naik sepeda saya buat rute. Jadi saya sambil jalan tuh saya gambar di buku, nanti muter sini, termasuk nama jalannya, muter sini. Nanti ada posnya di sini, nanti saya harus naruh orang di setiap pos. Nanti di setiap pos apa, kalau kan dulu kalau sekarang kan orang waktu di setiap pos itu ada stempel. Kan dulu saya nggak punya uang untuk stempel, akhirnya saya pakai daun. Jadi sejumlah daun. Jadi saya ambil daun yang sejenis. Jadi misalnya ada 7 pos, maka saya nyari 7 jenis daun. Pesertanya ada 30, maka setiap jenis saya ambil 30 Mbak. Itu sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD itu. Nah, akhirnya saya kumpulkan pesertanya, kira-kira ada 15 orang lah, 15 anak. Jadi ya saya yang pakai bendera, bukan pakai bendera ya, pokoknya yang ya karena saya yang ngadain, saya yang ketua panitianya lah, ibaratnya begitu. Yeah. Hadiahnya uang saku saya 2 bulanan itu saya kumpulin buat hadiahnya. Bakat organisasinya sudah kelihatan itu waktu kecil. Benar-benar. Jiwa kepemimpinannya sejak kecil itu sudah muncul. Bahkan organisasi, gaya berorganisasi itu juga sudah ada. Pantes ya kita bisa lihat Pak Rio itu bisa masuk dalam suatu kegiatan politik itu ya sejak kecil ternyata sudah terbentuk seperti itu. Ini luar biasa ya Spiritness ya, kalau kita bisa berbincang dengan seorang Rio Patiselano, dan di mana dia dari kecil ternyata sudah punya benih-benih bisa berorganisasi. Kita akan balik lagi setelah satu pujian berikut ini. Lebih dalamku mengenalmu, satu hal ku tahu, kau tak lepaskanku. Kasihmu mengejar langkahku.
percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih dari yang ku hadapi, satu hal ku tahu, janji-Mu teruji. Pulihkan hancurnya hatiku, dan membawaku hidup dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Spirit, Spirit, Spirit. Kembali di Spirit, dan seperti semua spiritnya sudah mendengarkan cerita seorang Rio Patiselano, dan kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang tadi timbul, bagaimana Pak Rio ini dari kecil ternyata sudah terbiasa dengan organisasinya. Boleh diceritakan Pak Rio? Iya, jadi memang saya kalau sekarang disuruh bilang, maka saya bilang
bahwa Tuhan itu Tuhan yang mempersiapkan. Yes. Jadi saya nggak mungkin jadi seperti hari ini kalau Tuhan nggak persiapkan. Makanya kita bisa sebut Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkan, bukan jadi-jadian. Jadi ternyata yang tadi saya bilang tentang rally sepeda itu juga betul-betul nggak pernah dibayangkan. Nah terus yang sebelumnya juga waktu saya masih kecil itu sering kalau ada tamu dari luar negeri untuk koleganya mama, partnernya mama dari London, karena mama begitu tiba pulang dari London, mama itu diberi kepercayaan untuk membuka sebagai representatif perwakilan dari Ford Foundation yang dari London itu. Jadi mama akhirnya menjadi konsultan. Ini lembaga konsultan. Mama menangani yang namanya BUMN nasional hampir semua waktu itu tahun 70-an, 80-an, 90-an waktu itu. Nah kemudian juga perusahaan-perusahaan swasta multinasional itu mama yang pegang. Nah setiap kali pada pertemuan dengan pihak London dan sebagainya, saya itu masih kecil, saya masih ingat mungkin saya kelas 1, kelas 2 gitu. Mama kan pada dasarnya itu ya. Iya. Jadi mama itu pada dasarnya boleh pergi nemuin 2 orang laki-laki bule, tapi nggak sendiri. Mama nggak mau sendiri. Mama harus bawa. Diajak. Iya. Saya yang dibawa dari 3 bersaudara yang selalu dibawa saya. Kan saya punya 2 kakak, tapi yang selalu dibawa saya yang paling kecil. Nah akhirnya saya dibawa dan saya baru ngeh juga sekarang. Jadi waktu saya duduk dalam satu meja, bukan meja yang terpisah, dan waktu saya duduk di meja itu bukan saya bawa, dulu nggak ada gadget, jadi bukan berarti saya bawa buku gambar terus saya mewarnai atau coret-coret, enggak. Jadi saya duduk dan saya mendengarkan pembicaraan mama dengan kedua perwakilan dari London itu walaupun saya nggak ngerti. Padahal itu pasti menggunakan bahasa bukan bahasa Indonesia ya? Ya. Wow. Dan itu bukan... Kita kalau mungkin anak kecil ngomong apa ini ya, aduh sampai bosen gitu. Tapi ternyata Pak Rio enggak loh. Mendengarkan. Kan sungguh-sungguh. Makanya kan tadi saya bilang saya belajarnya dari melihat, dari mendengar. Yeah. Kan ada orang belajar dari meraba. Ada orang belajar dengan menyentuh. Iya, betul. Mencoba. Nah, saya belajarnya itu melihat, mendengar, dan menulis. Jadi contoh misalnya, jadi misalnya saya lagi ibadah, atau waktu dulu saya masih jadi worship leader misalnya. Pak Alex khotbah, itu saya mendengar, tapi kemudian saya catat. Ada rema langsung nangkep ya? Bukan catat poin-poinnya loh. Yang diomongin catat semuanya. Yang diomongin beliau. Cepat berarti nyatetnya. Wah, cocok jadi jurnalis Pak Rio. jadi mendengar, terus kemudian saya mencatat, tapi bukan poinnya, tapi resume besarnya. Wow. Ya tentu bukan waktu Pak Alex bilang saudara-saudara ya, saya nggak perlu saudara-saudara begitu. Ya. Tapi jadi saya langsung membuat konklusi. Saya bukan membuat poin-poin, enggak. Tapi dari apa yang beliau sampaikan itu langsung saya konklusi, langsung saya tulis. Nah ada satu lagi di sebelah saya itu levelnya lebih lagi, dia tambah satu lagi, diucapkan. Oh, jadi sambil nulis sambil diperkatakan gitu Pak Rio. Wow. Di sebelah saya. Kalau saya nggak sampai di situ. Saya mendengarkan sama menulis. Karena orang yang mendengarkan dan menulis dia dapatnya 2 kali. Ini Pak Rio ngomong-ngomong tadi tentang pelayanan itu ya. Itu sempat jadi worship leader ya kan, sebelum akhirnya terjun juga untuk jadi evangelis atau pendeta, sampai akhirnya berkhotbah di mana-mana ya kan, luar biasa. Itu berapa lama sih dari sejak pelayanan dari masa muda sampai akhirnya sekarang masih melayani Tuhan juga ya? Iya, jadi saya bertobatnya tahun 90. Kemudian saya dua bulan kemudian saya melayani. Waktu itu melayani pertamanya sebagai paduan suara. Oh, di choir berarti. Paduan suara. Waktu itu saya anggota paduan suara.
waktu itu nakalnya luar biasa, masih belum bertobat tuh, sudah nakal sudah. Nah, tapi kembali lagi Tuhan yang mempersiapkan. Sampai kemudian dari paduan suara, kemudian diseleksi, nggak tahu bagaimana pada saat itu pemimpinnya melihat, oh ini bisa jadi singer. Akhirnya dari paduan suara yang banyak, 80 orang, saya diambil untuk jadi singer. Terus dari singer, mungkin pemimpin melihat lagi, diambil jadi worship leader. Dididik lagi jadi worship leader. Nah, kenapa ada dididik, terus akhirnya di worship leader, akhirnya dengan kemurahan Tuhan membuahkan karya, ada 8 album rohani. Nah, terakhir saya recording tahun 2003. Jadi kalau dipikir-pikir, kok bisa ya kayak gitu? Ternyata kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkan. Ketika kecil, kan tadi saya cerita ada 17 Agustus. 17 Agustus di rumah itu perlombaan dulu sebelum 17 Agustusnya. Nah, setelah lomba selesai, ada pemenang, hadiah kan diberikan di acara perayaan 17 Agustus. Ya, betul. Puncak acaranya biasanya pemberian hadiah. Nah, di puncak acara itu setiap tahun, bagian nyanyi Halo Halo Bandung itu saya. Itu inisiatif sendiri atau memang dipilih? Pertamanya inisiatif sendiri, tapi terus mungkin akhirnya dipikir, oh ya sudah rame-rame. Akhirnya setiap tahun saya harus setiap tahun Halo Halo Bandung, setiap tahun. Sebenarnya tadi sebelum Justin tanya, sebelum Pak Rio cerita, itu saya sudah nebak, Pak Rio ini pasti awalnya pasti pelayanannya di gereja pasti nyanyi. Kenapa? Karena ya itu last name-nya Ambon tadi itu kan ada terkenal terkenal pernyataan kan, ada terkenal pernyataan kalau orang Ambon itu bersin aja merdu kan. Loh, hanya itu. Orang Ambon itu kalau orang bilang ya, keluar pertama kali kita kan biasa gitu kan, anak bayi, kalau mereka sudah ada nadanya. Memang susah dikalahkan ya, suara mereka terlalu merdu. Nah, terus kemudian setelah jadi worship leader, nah bagaimanapun juga yang tadi saya bilang, nah saya itu dapat kemurahan dari Tuhan untuk saya selalu ada di mimbar bersama dengan pemimpin. Nah, karena saya selalu mendapat kemurahan dari Tuhan untuk setiap pemimpin khotbah ada saya yang bertugas. Nah, akhirnya saya selalu belajar, itu betul-betul waktu yang luar biasa. Jadi saya yang tadi saya bilang, beliau khotbah, saya dengar dan saya buat konklusi, saya buat catatan, langsung resume. Dan ibadah itu kan 6 kali. Wow. Di Manyar itu kan, ya di Manyar itu kan 6 kali. Nah, setiap tugas yang itu memang teladan yang luar biasa, tapi memang untuk mencontohnya perlu perjuangan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu kan datangnya kalau sudah lagu mau dimainkan gitu ya. Lagu face. Ini sedikit nyindir ini berarti ya. Nah, ini teladan Pak Alex itu memang luar biasa, tapi memang untuk melakukannya perlu perjuangan. Beliau tuh sebelum ibadah mulai sudah ada. Yes, betul. Dan setiap ibadah itu begitu. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian jeda ibadah. Contoh, ibadah jam 6, selesai kan jam 8, kalau ada pinjaman kudus, kalau nggak ada kan bisa 8 kurang seperempat. Nah, ibadah berikutnya, dulu itu bukan setengah 9, dulu itu jam 9. Awal-awal itu, masih tahun 93, 94, 95, 96 itu jam 9, bukan setengah 9. Nah, jedanya tuh lama sekali. Ya, mohon maaf, teman-teman pemain musik juga nggak ada yang salah dong. Dia kan lapar juga mungkin, atau apa. Turun cari makan. Nah, saya bersyukur sama Tuhan pada saat itu, saya memilih untuk selalu stay di tempat, karena Pak Alex nggak pernah turun. Setiap jeda ibadah, beliau nggak pernah turun. Akhirnya, dengan saya nggak turun, ngobrollah saya dengan beliau. Dan itulah precious moment saya, karena dari ilmu yang ditangkap ya. Betul. Wow. Itu precious moment yang luar biasa, dan saya catat semua di belakang Alkitab. Dulu itu kan Alkitab di belakang itu kan ada halaman kosong, cover halaman kosong, terus peta, ya kan?
Alkitab cetak itu loh, kan belakang halaman kosong, terus habis itu kata, habis itu konkordansi apa? Kayak rumusan. Abjad indeks itu, indeks. Iya betul. Itu penuh itu catatan. Pak Alex ngomong apa, itu saya review, saya catat. Every week. Kan Pak Alex kan khotbahnya kan setiap minggu kecuali minggu kedua. Karena kalau minggu kedua kan Pak Alex ke Karsa Pemuda, Pak Niko ke Bandung, ke Manggala, Pak Arifin dari Lembah Pujian ke Surabaya. Itu setiap minggu kedua beliau bertiga rolling. Tapi selain minggu kedua, Pak Alex selalu di tempat. Nah, di situ saya tugas terus. Nah, akhirnya saya punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya mendapatkan banyak hal dari beliau. Wow, itu, ini luar biasa ya. Legacy yang beliau tinggalkan yang luar biasa. Satu hal berarti yang Justin sempat tangkap ya dari perkataan Pak Rio tadi. Ada saat momen-momen itu kita mau mencari kesenangan kita sendiri, tapi sebenarnya untuk kebutuhan kita. Tapi saat kita mendahulukan atau kita stay untuk sesuatu yang lebih penting, kita akan menangkap sesuatu kalau kita bilang itu mutiara yang berharga. Ya, saya itu waktu itu berpikirnya sederhana, Justin. Beliau dengan buah karya yang Tuhan pakai, beliau menghasilkan dengan luar biasa. Itu pasti ada sesuatu dong di dalamnya. Yeah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu itu kalau kita nggak dekat, terus kemudian nggak ngobrol, terus nggak ngajak bicara untuk mendapatkan sesuatu, mungkin harus dipancing dengan pertanyaan. Kadang-kadang beliau nggak perlu mancing, tapi terus tiba-tiba beliau langsung ini gini loh, ini gini. Salah satu contoh aja. Saya kasih satu aja dari sekian banyak sekali. Saya kasih satu aja. Dia itu ngomong gini. Tahu-tahu saya dipanggil, Rio, sini. Kamu tuh harus pegang satu hal ini. Ya, prioritas pertama itu Tuhan. Prioritas kedua itu jemaat. Kalau prioritas pertama Tuhan sudah pastilah, kita udah tahu. Prioritas pelayanan yang kedua itu adalah jemaat. Saya masih diam aja. Terus prioritas pelayanan yang ketiga itu gereja. Prioritas pelayanan yang keempat itu diri sendiri. Terus saya bilang, ini kok mencondong mengarah ke jadi gembala ini. Terus saya diam. Oh ya Om, siap Om. Maksudnya gimana Om? Nah, saya tanya. Terus Pak Alex bilang, ya kalau yang pertama kan kamu udah pasti tahu. Oh ya Om. Nah, yang kedua ini prioritas pelayanan itu untuk jemaat. Terus dia bilang, jemaat datang itu kan mereka berkorban. Mereka datang itu ada yang rumahnya Perak misalnya, atau rumahnya di Surabaya bagian barat, kan jauh-jauh itu, atau mungkin Sidoarjo, Gresik, mereka datang, mereka luangkan waktu, mereka berkorban biaya, energi, terus begitu mereka sudah datang di sini, tujuan mereka itu untuk apa? Untuk ketemu Tuhan. Coba bayangkan kalau di mimbar ini yang melayani asal-asalan. Coba kamu bayangkan kalau yang di mimbar ini tanpa persiapan. Betul. Salahmu itu sama siapa? Semua pelayan-pelayan yang ada di sini, kira-kira kalau melayani dengan prioritas yang salah, kira-kira salahnya dengan siapa? Salahnya dengan Tuhan, salahnya dengan jemaat loh. Artinya dia menyia-nyiakan jemaat yang sudah berkorban datang. Jadi dari situ saya langsung dapat pemahaman, nah akhirnya ketika saya jadi ketua departemen musik pujian pada saat itu, nggak lama kemudian saya jadi ketua departemen musik pujian. Saya terapkan betul yang namanya melayani jemaat. Prioritas. Jadi waktu itu teman-teman tahu sendiri waktu itu ada istilah saya zero error. Jadi pada saat itu saya punya standar. Tidak boleh ada kesalahan. Ya. Jadi saya waktu itu punya standar. Saya buat rotasi, ada 4 rayon di Surabaya, saya buat standarisasi, dan kemudian saya terapkan kebijakan zero error itu.
Begitu ada error, turun rayon. Dari rayon 1 error, turun rayon 2. Waduh. Kenapa? Ini rayon ini dibagi berdasarkan jumlah jemaat. Kalau Anda tidak bisa dipercaya untuk rayon 1 yang jemaatnya banyak, ya berarti Anda dengan jemaat yang lebih sedikit dulu, kan? Rayon 2. Nanti kalau di rayon 2 nggak bisa lagi, ya berarti Anda belum bisa dipercaya untuk jumlah jemaat yang di situ. Berarti rayon 3. Ya, kalau masih belum bisa ya rayon 4. Belum bisa ya sudah minggir dulu. Gitu. Ya. Kenapa? Ya karena kembali lagi apa yang beliau sampaikan ke saya. Prioritas pelayanan yang pertama adalah, yang kedua adalah jemaat. Karena nancep langsung di sini, saya membayangkan kalau itu saya. Bayangkan saya lagi berbeban berat, saya rumahnya di Sidoarjo, saya datang, dan kemudian yang melayani asal-asalan. Waduh, ini tips-tips yang menarik ini. Jadi untuk semua hamba-hamba Tuhan yang mungkin baru melayani atau yang sudah kawakan melayani, tips-tipsnya Pak Rio ini menarik sekali. Tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
spirit, spirit, spirit. Oke, Spiritness, balik lagi bersama dengan Justin dan juga Harry di The Inspirator. Kita juga ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yang sangat-sangat menginspirasi kita ya. Dari tadi ceritanya itu luar biasa, sejak kecil ternyata jiwa organisasinya sudah muncul, ya kan. Tidak hanya itu, waktu dalam hal pelayanan pun jiwa organisasinya luar biasa, sampai menerapkan hal-hal yang menjadi satu standarisasi dalam ketua departemen saat itu ya Pak Rio ya. Luar biasa, keren banget ya Spiritness ya. Kalau dari situ kita juga bisa tahu sebenarnya kalau seorang Rio Patiselano apa punya tantangan-tantangan sih? Ada yang sempat berat sekali untuk dilalui nggak dalam hal pelayanan? Yang namanya pelayanan itu pasti membayar harga, nggak mungkin enggak. Saya orang tuh bilang begini, wah Pak Rio itu menyia-nyiakan masa mudanya. Karena di saat orang-orang lagi masa muda happy-happy, saya sudah dengan Tuhan di gereja dan sebagainya. Sampai di kampus itu saya saya sebagai ketua senat fakultas, tapi juga ketua senat universitas. Kalau sekarang namanya presiden BEM ya, kalau sekarang istilahnya presiden BEM. Tapi kalau dulu istilahnya ketua senat universitas sama ada ketua senat fakultas. Nah, saya dua-dua ini saya pegang waktu itu. Nah, tantangan yang begitu luar biasa adalah ketika hari Sabtu, Minggu kan pelayanan. Betul. Nah, saya itu karena pesan dari beliau tadi itu jemaat. Jadi gereja itu nomor 3. Apalagi diri sendiri itu nomor 4, udah nggak usah dipikir, udah itu nomor terakhir, itu buntut. Jadi jangan mikir aku mau dapat apa, aku kira-kira dikasih apa. Jadi udah itu terakhir, itu terakhir. Yang pertama Tuhan, kedua jemaat. Nah, akhirnya sejak itu saya hari Sabtu tidak pernah mau ngapa-ngapain. Jadi waktu saya Sabtu hanya sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 itu saya tidak mau kemana-mana, di rumah itu selalu menenangkan diri, rileks. Untuk persiapan besoknya pelayanan ya. Wow. Nah, saya baru tahu ternyata setelah saya ya kemurahan Tuhan lagi, setelah saya dapat kesempatan bisa menerbangkan pesawat, ternyata pilot itu baru boleh menerbangkan pesawat itu 8 jam sebelum 8 jam setelah istirahat minimal. Jadi dia baru boleh menerbangkan pesawat kalau sudah istirahat tidur 8 jam. Ya. Karena kalau enggak nanti jadi hektik, jadi akhirnya ngelihat navigasi itu jadi kacau semua. Oh, ada momen seperti itu ya? Iya. Padahal saya itu masih pesawat latih. Tentu pesawat latih navigasinya nggak seperti pesawat Garuda gitu kan, nggak seperti pesawat komersial Boeing dan sebagainya. Nah, karena masih pesawat latih, navigasinya lebih sederhana, tapi instruktur saya itu sudah bilang bahwa tidur 8 jam. Kalau nggak 8 jam, jangan. Saya bisa tahu Pak Rio ini bohong atau tidak. Oh, gimana caranya Pak Rio? Waktu di udara, saya kacau pasti. Saya terlambat, delay ngambil keputusan, karena di udara itu ngambil keputusannya itu per second, per detik. Jadi terlambat sedikit, kita salah 1 derajat itu udah jauh sekali. Karena kan kecepatan kita di udara tinggi, kita mau ke arah tujuannya misalnya checkpointnya di situ. Nah, itu berapa nautical mile, itu kita sudah harus ngatur, oke, sekarang kita sudah harus geser sekian derajat. Nah, itu akan kelihatan, instruktur akan bisa lihat, wah ini tadi malam melayapan ini, gitu pasti. Kan saya terbangnya kan pagi, pasti dia udah tahu ini pasti malam melayapan ini nggak tidur ini pasti. Langsung saya disuruh mendarat, nanti sore aja kita lanjut, gitu. Wow. Karena instrukturnya tegas dia. Nah,
akhirnya saya bisa memahami. Nah, makanya oh ya benar. Jadi dulu itu saya jam 4 sore, jam 5 itu sudah nggak mau ngapa-ngapain, relax, lihat TV, pokoknya relax dengan keluarga, relax, tidur cepat. Nah, terus besok pagi bangun itu fresh. Sehingga ketika saya pelayanan datang di gereja melayani itu yang terbaik. Jadi saya sampai pada titik akhirnya nggak mau nerima jadwal kebanyakan. Kenapa? Ya karena pesan beliau tadi. Karena kasihan yang ibadah terakhir. Ya, itu betul. dapat ampasnya saya itu. Jadi akhirnya karena kita sudah punya frame cara berpikir yang benar, akhirnya kita pun bukan kemaruk, enggak. Bukan kemaruk jadwal, tapi saya bilang enggak, lebih baik orang lain. Kita punya daya tahan. Kita ini bukan kejar jam terbang, bukan kejar setoran begitu, enggak. Tapi bagaimana kita bisa memberi yang terbaik buat jemaat. Wow, ini luar biasa loh. Satu hal yang kita bisa pelajarin, satu hal yang bisa menginspirasi, bahwa kita juga harus punya persiapan yang terbaik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tapi persiapan yang dilakukan Pak Rio, apakah sampai sekarang masih dilakukan Pak Rio? Masih. Jadi yang satu yang saya masih ingat itu pernah suatu hari, sebetulnya nggak berdosa dan nggak salah. Saya tugasnya sore saja, jam 5 sore. 5 dan setengah 8. Pagi, 4 kali pagi saya enggak. Biasanya saya 5 kali. Tapi kali itu saya 5 dan setengah 8 saja. Nah, akhirnya pagi kosong dong. Nah, suatu hari, ya mungkin karena apa ya, diajak teman, ayo ke TP. Ngapain? Ya makanlah, ya sudah. Saya pikir saya pelayanan kan jam 5. Jam berapa berangkat? Jam 11. Ya udahlah. Toh Sabtu saya nggak kemana-mana, ya sudah. Jadi SOP-nya tetap jalan. SOP Sabtu tetap jalan, tapi karena minggunya masih jam 5, berarti kan masih kosong nih. Ya sudah. Akhirnya saya berangkat jam 11 ke TP. Nggak ada yang salah, makan. Pulang jam 1, nggak ada yang salah. Sampai di rumah setengah 2, jam 2 saya tidur, nggak ada yang salah. Saya bangun setengah 4, persiapan doa, mandi. Saya sampai di gereja jam 4:30, lebih 10, nggak ada yang salah. Doa, jam 5 saya mulai, shalom. Dah, beliau sudah di belakang, jam 5 kurang dari belakang. Udah, terus saya jam 5 mulai, shalom, dah saya mulai. Praise and worship, nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nah, di sana itu dulu itu kan ada paduan suara. Jadi setelah lagu praise, itu paduan suara dulu. Setelah paduan suara baru saya nyanyi lagu firman, baru beliau menyampaikan firman. Nah, sementara paduan suara nyanyi, otomatis saya kan turun dong, turun nanya beliau lagu apa om, atau mau khotbah apa gitu. Tapi begitu selesai praise, jemaat sukacita, nggak ada yang salah, musik nggak ada yang salah, semua nggak ada yang salah. Begitu saya turun, silakan duduk. Begitu saya noleh ke belakang, turun, itu beliau tuh mukanya udah beda. Langsung kerasa ya, langsung kerasa. Langsung saya terasa, ada apa ya? Sepersekian detik otak saya itu langsung mikir, perasaan saya nggak ada yang salah deh. Perasaan tadi semua baik-baik saja, ada apa ya? Nggak ada yang keliru, nggak ada yang false, nggak ada yang harusnya overtone saya keliru, enggak deh. Ini sepersekian detik, mikirnya cepet, sambil turun gitu, mikir apa ya? Udah, langsung, sini kamu. Ini paduan suara lagi nyanyi. Saya langsung, sini kamu. Oh iya, saya datang. Saya pikir dipanggil itu untuk mau ngasih tahu nyanyi lagu ini ya, gitu. Tapi karena wajahnya sudah beda, ini pasti bukan sini kamu untuk ngasih tahu lagu. Siap dimarahin ini. Saya udah tahu ini lain cerita ini. Benar. Sini kamu. Begitu saya datang, dia langsung ngomong gini. Tadi kemana? Gila kan? 2 kata aja. Tadi kemana? Saya bilang, di rumah om. Kan nggak salah kan? Di rumah. Tapi beliau nggak bisa dibohongin. Kamu kemana? Gitu. Ya sudah, saya tahu ini nggak bisa. Ini orang udah nggak bisa kita nggak bisa kayak gitu dengan beliau. Langsung saya bilang, tadi ke TP om, sebentar makan siang. Nah kan, kamu nggak persiapan berarti? Loh, persiapan om.
Rio kemarin persiapan, tadi cuma ke TP sebentar makan siang, pulang, udah istirahat, terus sore enggak seperti itu. Jadi beliau itu menimbangnya itu dalam roh. Betul sekali. Secara tubuh, secara jiwa aman. Secara tubuh fisik nggak ada yang false, lancar. Secara jiwa, jemaat tepuk tangan, sukacita, semua angkat tangan, lawas, semua dan. Tapi beliau kalau menimbang itu di roh. Nah, dari situ kemudian jeda ibadah jam 5:30 seperti biasa, teman-teman nggak ada yang salah. Mereka makan, saya nggak makan. Karena beliau nunggu sampai ibadah 7:30 kan. Nah, waktu di situ saya datang ke beliau, Om, minta maaf, ada yang salah tadi, kira-kira apa? Cara benerinnya gimana? Nah, ini saya kasih yang kedua dari beliau. Ini ada banyak, ini saya kasih yang kedua lagi. Terus beliau bilang begini, pelayanan itu tubuh, jiwa, dan roh. Nggak bisa tubuh saja, nggak bisa jiwa saja, tapi juga roh. Wow. Secara jiwa mungkin sukacita, secara roh mungkin doa, tapi tubuh capek, nggak bisa. Secara tubuh oke. Secara jiwa sukacita, tapi nggak doa. Betul. Nggak bisa. Semuanya harus seimbang ya. Semuanya harus seimbang, tubuh, jiwa, dan roh. Itu harus balance sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi tubuh dan jiwa jemaat bisa dibohongi, tapi roh Tuhan nggak bisa dibohongi. Nah, makanya dari situ saya kapok luar biasa sudah. Jadi walaupun hari Minggu cuma tugas sore, nggak mau, nggak peduli diajak, nggak, di rumah. Karena apa ya? Kembali beliau itu nembusnya sampai ke dalam. Yes, beliau nggak hanya di luar soal nembusnya, dia nembusnya sampai ke dalam. Makanya saya bersyukur saya ini terbangun, terdidik, bertumbuh di saat beliau bersama dengan beliau. Karena setelah itu hari ini ya akhirnya intinya gini, saya bersyukur saya bertumbuh di momennya beliau ketika masih melayani. Dan ketika beliau bertumbuh dari gereja yang Surabaya waktu itu masih Manyar sama Wijaya. Dulu itu ada Wijaya, sekarang namanya apa ya? BG Junction. Nah, dulu itu Wijaya. Dulu Surabaya itu cuma Manyar sama BG Junction, sama Darmo. Udah. Kalau yang sendiri itu Lebak Arum, Pak Riza. Udah itu aja. Yang lain nggak ada. Pak Sam itu tahu pasti. Nah, jadi itu momen yang spesial yang tidak bisa terulang kembali. Iya. Luar biasa ya spiritnya ya. Seorang Rio Patiselano, dari seorang hamba Tuhan tapi bisa juga terjun ke dunia politik. Nah, kita akan masuk ini sebentar lagi setelah satu pujian berikut ini. Tetap di Spirit.
Spirit, Spirit, Spirit. Oke, kita kembali di Inspirator, acara khusus untuk anak-anak muda, untuk semua spiritness yang mendengarkan, bahwa ada seorang Rio Patiselano yang dari tadi bicaranya itu menginspirasi kita semuanya. Yes. Tapi seperti juga tadi Justin sebutkan bahwa ternyata dari dunia pelayanan dia masuk ke dunia politik, dan tadi Pak Rio sempat sebutkan dari waktu menjadi mahasiswa sudah menjadi presiden BEM ya. Apakah itu awal dari masuk terlibat di dalam dunia politik, Pak Rio? Nah, ini saya ulangi lagi statement saya. Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkan. Jadi saya sejak SMP itu sudah OSIS. Oke. Kemudian SMA saya juga OSIS, bahkan jadi pembina OSIS, jadi pimpinan OSIS. Kemudian ketika saya kuliah, itu saya jadi ketua senat mahasiswa Fakultas Teknik.
di Ubaya, kemudian juga menjadi ketua senat mahasiswa perguruan tinggi Ubaya. Jadi artinya ketua senat universitas ya. Kalau yang tadi disebut zaman sekarang namanya presiden BEM. Kalau dulu namanya ketua SNPT. Jadi ketua senat perguruan tinggi, ketua senat mahasiswa perguruan tinggi. Nah, rupanya dulu waktu menjalaninya itu kan nggak pernah berpikir wah nanti akan jadi anggota DPR. Nggak pernah berpikir. Karena sekali lagi saya itu selalu bertumbuh. Waktu kecil itu kan sudah diterapkan firman Tuhan, walaupun belum lahir baru. Karena saya rusaknya itu kan SMP kelas 1. Tadi kan sempat kepotong, rusak di situ SMP kelas 1, rusak sampai kemudian tahun sangat amat rusak itu. Sangat amat rusak Pak ya? Sangat amat rusak. Kejahatan dunia itu sudah dilakukan semua. Maksudnya bukan kejahatan kriminal ya, bukan. Maksudnya kejahatan pergaulan itu sudah dilakukan semua. Udah lulus semua lengkap semua. Melalui sebuah kecelakaan yang saya harusnya mati di tahun 90. Nah itulah kemudian titik balik saya. Kemudian akhirnya saya bertobat dan kemudian dipanggil Tuhan melayani. Nah, ketika masa-masa nakal itu ternyata waktu dulu saya berorganisasi dan sebagainya, tetap yang namanya firman itu saya pegang, ajaran mama tetap saya pegang, ajaran firman Tuhan saya pegang, karena senakal-nakalnya saya waktu itu minggu tetap ke gereja. Tapi nggak bertentangan gitu ya. Biasanya kan kalau gitu kan Pak Rio biasanya ada suara hati yang mengatakan ini salah loh, tapi diteruskan gitu ya. Kan belum lahir baru, jadi dimatiin terus. Dimatiin karena diem. Karena kenikmatan dunia itu luar biasa. Jadi begitu itu muncul, ya pasti kalah ya, dimatiin ya, dagingnya yang digedein gitu. Jadi ya akhirnya tahu itu setiap kali melakukan perbuatan itu ya pasti dunia malam ya pasti dunia bebas itu muncul pasti. Karena minggunya kan ke gereja. Jadi kan pasti tahu dong, aduh salah gini. Tapi terus begitu Senin Selasa dan Minggu ya kayak gitu lagi. Ya, begitu waduh. Ya kalah sama daging. Ya karena belum lahir baru, Roh Kudus belum betul-betul menguasai waktu itu. Nah, ini boleh sedikit nggak cerita Pak Rio, kecelakaan yang dialami itu seperti apa? Kok sepertinya cukup parah ya? Parah. Jadi sebelum bertobat saya kan pembalap mobil maupun sepeda motor. Nah pada saat itu justru lagi nggak di racing, lagi nggak di arena, di Kertajaya. Jadi jalan sama teman saya naik sepeda motor, saya digonceng, ini sepeda motor saya, sepeda motornya masih ada. Jadi ini saksi mati, bukan saksi hidup, saksi mati. Udah nggak bisa dipakai, tapi mau sama pegawai saya dibilang, Pak dijualnya, berani jual, awas. Ini saksi mati soalnya, saksi mati saya. Nah jadi sama teman digonceng di depannya restoran Halim Kertajaya. Jadi itu di situ ada mobil Kijang pickup berhenti mendadak. Nah, terus kemudian teman saya itu ngerem, saya otomatis sepeda motornya ngepot gitu, terus jatuh, geser. Nah, terus kemudian terseret masuk ke dalamnya Kijang. Nah, teman saya di bawahnya mobil ini ya, mobil. Di bawahnya mobil, teman saya di ban depan, saya yang di ban belakang. Nah, lutut saya sampai kehantam sama bumper belakang, itu chasisnya pickup itu. Jadi saya lutut menghajar chassis, pecah, terus dagu saya juga menghajar bukaannya pickup itu. Jatuhlah saya di sana, dan kemudian ada taksi, dulu ada namanya taksi Gemini, warna biru, golden, itu mau jalan, karena ini tabrakan singkat ya, gas gitu. Nah, si Gemini ini, taksi ini ngerem nggak berhenti. Nah, dulu di pedestrian itu ada ayam goreng Cici, PK pedagang kaki 5 waktu itu masih
orang-orang makan di situ tuh teriak semua mati gitu, karena ya ini taksi nggak bisa ngerem dan kepala saya di luar, badan saya di dalam. Nah, inilah senakal-nakalnya saya. Minggu masih ke gereja, jadi masih ingat Tuhan. Jadi ketika sudah ngelihat itu mobil nggak bisa berhenti, saya cuma 2 kata yang saya teriakkan. Tuhan Yesus. Enggak, saya teriaknya Yesus tolong. Oh Yesus tolong, ya. Itu aja. Saya teriaknya Yesus tolong, udah itu aja. Itu yang luar biasa. Itu bisa persis berhenti. Jadi saya terbaring, kepala di bawah, itu bumper di atas, di sebelah telinga kanan saya itu roda. Ban yang depannya, bannya mau taksi itu ya? Ban depan taksi. Wow. Itu betul-betul right on time. Itu kalau misalnya itu terus, jelas ya sudah, saya mati saya. Nah, di situ kemudian mau mengimajinasikannya terlalu berat. Terus kemudian saya terbaring lemah karena lutut saya kebalik, tempurungnya itu kebalik, kena chassis tadi itu. Nah, saya terbaring 5 hari, hari ke-3 malam, 4 malam, 5 malam. Yang ke malam ke-3, malam ke-4, malam hari ke-5. Di situ Tuhan datang 3 kali. 3 hari berturut-turut itu Tuhan datang. Manggil, my son come and serve me. Itu terus. Saya kalau diem gini, suaranya masih dapat saya. Masih diinget ya? Masih. Hari ke-3, 4, 5. Itu kemudian dilupakan itu ya? Makanya saya kemudian melayani, nggak sampai setelah 2 bulanan gitu dari bertobat. Itu saya baru bertobat loh itu. Baru punya kerinduan mau datang sama Tuhan, sama iblis kayak mau diambil gitu. Ini mumpung belum jadi baik bertobat, gitu. Bener-bener. Iya, belum sempat bertobat bener-bener mau diambil. Gitu. Kita habisin dulu. Iya. Nah, tapi terus akhirnya puji Tuhan, akhirnya saya mulai pelayanan. Itu rambut saya masih panjang. Justin ini sekarang kalah panjang. Rambutnya Justin sekarang ini kalah panjang. Oke. Panjang banget saya waktu itu. Saya juga dancer juga. Wah, pokoknya kehidupan saya itu kehidupan lama ya di diskotik. Jadi udah kacau udah. Nah, di situ dari hal itu bisa masuk ke politik. Ceritanya luar biasa ini berarti. Dari itu kemudian kan walaupun dalam proses pengenalan, dalam proses pertumbuhan, proses pertobatan, kan organisasi jalan terus. Oh iya betul. Nah, organisasi jalan terus, nah rupanya ini Tuhan mempersiapkan. Nah, kemudian ketika kuliah, di kuliah itu, rektor saya anggota DPR. Jadi rektor saya itu anggota DPR RI Komisi 2. Nah, ingat cara belajar saya adalah melihat, mendengar. Nah, akhirnya setiap kali, jadi luar biasa peresmian perpustakaan di Tenggilis, Ubaya Tenggilis. Yang meresmikan tuh Menhankam. Kan harusnya yang meresmikan kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dong. Ini kampus. Tapi ini yang meresmikan Menhankam, Pak Edi Sudrajat. Jadi kan lucu, tapi yang disuruh jemput saya. Yang disuruh, terus kalau ada teman-teman beliau datang, Pak Hayome Isman, waktu itu masih Menpora, itu ya saya yang disuruh. Jadi luar biasa, saya dapat kesempatan lagi dari rektor, karena saya ketua Senat Universitas, akhirnya saya disuruh jemput semua teman-teman beliau. Bisa ketemu sama orang-orang penting itu juga ya? Menteri, gubernur, wali kota, waktu itu gubernurnya Pak Basuki Sudirman. Jadi saya ketemu sama orang-orang ini, nah otomatis karena belajarnya dari membaca dan melihat, mau nggak mau akhirnya kebawa, dan tapi saya percaya ini Tuhan. Nah, sampai pada titik kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, saya ditelepon untuk kemudian saya datang ke sebuah pertemuan. Ternyata pertemuan itu adalah pertemuan untuk mendirikan partai politik di kota Surabaya tahun 2002. Nah, dari situlah kemudian mulai saya bukan jadi anggota DPR, masih jadi pengurus biasa. Nah, tapi dari situ ya kembali lagi Tuhan membawa sedemikian rupa sehingga akhirnya di tahun 2008
melalui sebuah pertemuan hamba-hamba Tuhan, akhirnya ya sudah Pak Rio yang maju ke pemerintahan, karena kita berpikirnya pada saat itu, ini kalau kita cuma cuap-cuap di luar, tapi kalau nggak ada di dalam, itu omong kosong, nggak bisa merubah. Kalau ada mau action merubah, ya. Iya, kalau mau merubah harus ada yang di dalam. Nah akhirnya ya sudah Pak Rio aja. Wah nggak mau saya enggak lah. Saya waktu itu begitu, saya bilang. Tapi Tuhan sudah menyiapkan kan Pak Rio. Ya. Nah akhirnya teman-teman bilangnya suruh masuk. Saya bilang ya sudah Pak, saya mau masuk, tapi asal saya nggak ditinggal sendiri. Oh ya sudah. Nah akhirnya saya masuk 2008, menyerahkan formnya, 2009 pemilunya, dan puji Tuhan langsung terpilih. Dan akhirnya saya bersama dengan semuanya, bersama-sama sampai akhir jabatan saya. Terus di 2019 kemarin, itu pun terus bersama-sama, dan saya rehat dulu, ya nanti 2024 maju lagi. Wow, luar biasa. Seorang Rio Patiselano. Ini pasti ya, kalau di balik seorang Rio, itu ada seorang wanita cantik yang selalu menemani. Iya. Yeah. Kalau kita panggil Bu Zipi, selalu menemani, selalu ada. Kalau setiap Justin lihat Pak Rio khotbah di mana, selalu ada, selalu menemani. Kalau dalam karir politik, nah pernah nggak sih sebenarnya Bu Zipi ini sebenarnya ngelarang, atau jangan deh Pak, jangan ikut dah, kayak gitu-gitu tuh nanti bahaya atau gimana dan lain sebagainya. Nah kita bisa lanjutkan ini setelah satu menit berikut ini. Kita break dulu sebentar, tetap di Spirit. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
Spirit, Spirit, Spirit. Oke, balik lagi The Inspirator bersama dengan Justin, Harry, dan juga Pak Rio Patiselano. Dan luar biasanya kita tahu ya kehidupan beliau yang sedari kecil sampai besar mungkin tidak banyak orang tahu. Tapi ada seorang wanita yang selalu ada menemani Pak Rio dalam saat suka maupun duka. Tapi kalau di dalam kiprah politik, nah ini dia perlu kita cari tahu ini bagaimana Pak Rio. Kalau istri tentang karir politiknya gimana ini? Jadi waktu menyampaikan informasi kalau mau memasukkan formulir ke KPU ya. Jadi ini formnya ini sudah lengkap nih, berkas ini sudah lengkap, berkasnya mau diserahkan ke KPU. Nah, istri menolak luar biasa. Nah, gak setuju. Nah, buat saya ya ngapain saya masuk kalau istri nggak setuju kan jadi lucu nanti. Yang ada ketika tidak sehati, ya pasti amburadul, ya, pasti nggak bisa connect, nggak bisa apa, yang ada malah kacau pasti. Nah, saya nggak mau melawan, saya nggak mau memaksakan diri, saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau memang ini Tuhan yang suruh, Tuhan yang urus dia. Mau lepas tanggung jawab ini. jadi saya nggak mau yang mencoba memahamkan. Saya maunya Tuhan yang memahamkan. Jadi saya nggak mau. Nah, tahun 2008 itu ada kan setiap tahun tuh ada yang namanya SPGI. SPGI betul. Nah, di 2008 sudah diinginkan acaranya. Nah, pada saat itu ada Pastor Konghi. Nah, ketika jadi ada sesi besarnya, terus habis makan siang ada workshop di multipurpose. Kalau workshopnya di atas di hall, di main hall, tapi kalau workshopnya di multipurpose. Nah, saya lupa multipurpose berapa, ABC saya lupa waktu itu. Tapi begitu saya turun, diinfokan dari mimbar ada workshop kepemimpinan, ada workshop tentang pemuda anak, ada workshop misi, ada workshop pastoral, ada workshop perhatikan musik pujian. Nah, di workshop musik pujian itu waktu itu yang bicara Bang Wel. Pak Weliar kalau untuk Bang Wel, kalau saya manggilnya Bang Wel kan kita udah kenal lama, dekat banget. Nah, saya harusnya bagaimana waktu turun? Senormalnya Rio Patiselano yang lahirnya dalam musik pujian, ya tentu begitu turun yang didatengin workshopnya ya pasti workshopnya musik pujian dong. Iya dong. Tapi nggak tahu bagaimana Tuhan begitu turun, saya bilang sama istri, kita ke workshopnya yang mana nih? Loh, saya itu kan udah pasti dong ke musik pujian, apalagi ada Bang Wel di situ kan. Saya nanya, ini kita kemana nih? Saya sudah nge-tag nih, saya kok pengen ke Konghi, tapi saya nggak mau ngomong. Tiba-tiba istri saya bilang, kita ke Konghi aja yuk. Saya lihat kepemimpinan nih, saya bilang, nggak salah, saya bilang. Terus dia, enggak apa-apa. Ya udah, tahu nggak begitu kita datang, tempat masih kosong. Saya duluan ini. Saya dan istri adalah orang pertama dan orang yang kedua, dan kita duduknya paling depan. Duduk paling depan. Dah, nggak lama baru orang-orang satu persatu berdatangan. Ya sudah, ujian Konghi datang. Dan Pastor Konghi waktu itu khotbah be light and salt. Jadilah terang dan garam. Sudah, beliau khotbah. Jadi be light and salt in the marketplace. Jadi terang dan garam di marketplace. Beliau khotbah A, B, C, D sampai Z. Sudah, saya cuma diam aja. Begitu selesai khotbah, doa berkat, ya udah pulang. Begitu pulang, tiba-tiba istri saya gandeng saya waktu ke parkiran, tiba-tiba istri saya bilang ini,
Berkas di mana berkas? Gitu. Langsung ya, langsung. Berkas di mana? Ada. Loh, belum diserahkan ke KPU? Ya belum lah, kamu kan belum setuju. Loh, kapan terakhir? Ya nggak tahu, mungkin besok atau minggu depan. Cepat-cepat segera masuk. Itu sempat Pak Rio tanya nggak? Kok bisa berubah pikiran? Saya tanya, nggak salah nih, nggak salah. Dari mana nih tiba-tiba kok berubah gini? Angin dari mana ini? Angin dari surga. Terus istri saya jelaskan, ya itu tadi, Kongki nyampaikan jadi terang dan garam di marketplace, bukan di gereja. Kalau di gereja itu tempatnya orang yang memang terang di situ, kegelapan nggak ada di situ. Kegelapan tuh di mana? Ya di luarnya gereja, dunia artinya. Nah, kalau mau jadi terang dan garam, ya langsung di marketplace di dunia ini. Nah, seven pillar itu kan salah satunya kan pemerintahan, government. Nah, makanya kemudian ya udah kamu masuk ke sana. Jadi terang dan garam di sana. Udah. Ini kalau sudah pemahaman dari Tuhan ya, Bu Zipinya langsung nggak berdaya, langsung udah nggak bisa nolak, udah langsung lah masuk. Makanya ini tipsnya adalah kalau udah nggak bisa, mentok. Paling ini ya. Jadi kalau nggak bisa mentok, terus yang nyuruh Tuhan. Doanya paling enak kayak tadi saya. Iya, betul. Ya. Itu beresin ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Rio, sebenarnya susah nggak sih sebenarnya kalau kita sebagai anak Tuhan itu mau masuk dalam lembaga-lembaga negara seperti itu? Susah nggak sih? Jadi gini, semua kembali kepada background masing-masing. Jadi artinya gini, semua itu by preparation. Jadi tidak ada yang berdasarkan, mohon maaf saya pakai istilah karbitan, atau yang kedua mohon maaf saya pakai istilah karena pingin. Kalau atas dasar dua ada banyak, tapi saya angkat yang dua terbesar, karbitan atau karena pingin. Saya tambahin satu deh, karena merasa bisa. Yeah. Kalau tiga ini yang dijadikan dasar, mending bubar, balik kanan, pulang aja. Jadi waktu saya tugas, baik itu khotbah ataupun tugas pemerintahan, ketemu masyarakat, ketemu anak-anak muda, itu kan waktu saya bicara, sebenarnya begitu selesai ada sesi mungkin bukan tanya jawab tapi fellowship gitu, tiba-tiba didatengin, kok aku pengen kayak Koko gitu. Nah, Oke. Apa dasarmu? Ya pengen kayak Koko gini. Nah, kelihatannya keren gitu. Iya, udah ya. Sekarang pulang, kubur itu dalam-dalam. Gitu. Terus saya ditanya, lo kok bisa kok malah bukan dimotivasi? Iya. Malah demotivasi, malah suruh pulang, suruh kubur. Saya bilang sudah salah inspirasimu. Iya. Karena kamu memulainya udah salah. Loh, saya ini memulainya dulu tuh bukan mau jadi anggota DPR, enggak, saya ini nggak mau. Tapi kemudian yang tadi saya cerita, teman-teman akhirnya bilang, ya sudah kalau memang harus ada yang di dalam, ya sudah Pak Rio yang masuk di dalam. Saya bilang, enggak, saya ini nggak mau. Jadi waktu itu perdebatan saya nggak mau. Jadi bukan mau, bukan. Jadi awalnya nggak begitu, itu satu. Tapi yang kedua kembali lagi, ada preparation. Ternyata Tuhan tuh mempersiapkan saya udah jauh hari sebelumnya. Dengan organisasi, dengan leadership, itu ternyata sudah ada dari dulu gitu. Nah, jadi artinya ketika ini ada, nah kita akan ketemu yang namanya Kairos. Nah, kalau sudah bicara ketemu Kairos, ini yang sudah nggak bisa diomong. Makanya kalau perjalanan hidup saya, orang kemudian bilang, wih, kalau membayangin Pak Rio kok jadi nggak sulit untuk dibayangkan. Hamba Tuhan iya, bisnismen iya, terus pejabat iya, pilot iya, terus
rekaman album dan sebagainya, semua macam-macam. Saya cuma bilang gini, inilah yang kemudian saya tahu di Mazmur 139 ayat 14. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwaku menyadarinya. Nah, saya menyadarinya itu setelah lewat. Saya bersyukur menyadarinya itu setelah lewat. Yang bahaya itu kalau menyadarinya sebelum lewat. Akhirnya terjebak merasa bisa. Pak Rio. Orang yang menyadari di awal sebelum lewat itu akhirnya terjebaknya biasanya kepada merasa bisa. Makanya kan saya selalu bilang, jangan jadi orang yang merasa bisa, tapi jadilah orang yang bisa merasa. Jangan merasa bisa, tapi betul, bisa merasa. Pak Rio, kan kita sudah dengar banyak sekali pencapaian yang sudah dicapai oleh Pak Rio. Semua visi yang diberikan Tuhan, semua di bidang pelayanan, di bidang politik. Sekarang ini kalau Pak Rio melihat Pak Rio sendiri 5 atau 10 tahun ke depan itu melihatnya bagaimana Pak Rio? Sebagai seorang Rio Patiselano. Iya, betul. Ya. Saya jadi gini. Tentu secara harga mutlak pasti harus semakin menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu dulu. Itu udah pasti harga mutlaknya. Harga mutlak kedua, saya kan selalu melakukan everyday, selalu ada fruitful. Every season selalu ada fruitful, selalu berbuah, harus ada buah. Nah, ada 5-10 tahun dalam rohani, ada 5-10 tahun dalam bisnis, ada 5-10 tahun dalam pemerintahan, ada 5-10 tahun dalam kuliah. Jadi ada macam-macam. Nah, saya mulai dulu dari yang kuliah. Saya merancangkan, tapi kembali lagi, apa yang dirancangkan manusia semua kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan. Jangan coba lawan Tuhan. Saya bolak-balik bilang, jangan coba lawan. Habis. Sudah, gak tahan pasti. Gak tahan. Nah, tapi kalau sudah matching, itu jadi. Nah, tahun 2026, berarti berapa tahun itu? 5 tahun ya? 4 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun berarti ya. Saya 2026 target sudah doktor. Wow. Itu sudah disertasi, sudah selesai. Itu target 2026. Jadi itu pencapaiannya. Achievement yang direncanakan untuk 2026 dari bidang pendidikan. Dari bidang pelayanan, ya tentu saya sudah punya bayangan kita ministry. Jadi itu kaitannya dengan bisnis. Saya berdoa target saya di 2000, kalau ini sih bukan 2026. Target saya setelah pandemi. Setelah pandemi selesai, saya berdoa. Jadi gini, ada sebuah kegiatan bisnis saya yang belum bisa saya share di sini. Kegiatan bisnis saya ini, saya berdoanya ini betul-betul fruitful habis. Ini kayak kegiatan bisnis lain berarti di luar yang Pak Rio punya Rematur kalau nggak salah ya? Ya, Rematur Travel. Ini di luar Rematur Travel. Nah, jadi saya berdoa bisnis yang ini betul-betul fruitful habis, sehingga begitu fruitful habis, maka Rematurs ini tetap berjalan seperti biasa. Tapi saya akan mengembangkan yang namanya Rema Ministry. Wow. Bukan Rema Ministry untuk menjadi gereja, tidak. Tapi saya dua yang saya lakukan. Yang pertama adalah meremajakan alat-alat musik pujian, sarana prasarana. Karena saya lahir di musik pujian, jadi saya ingin meremajakan alat-alat musik pujian gereja-gereja di pedalaman. Jadi saya nggak bicara gereja kota, saya bicara gereja pedalaman. Karena pujian itu kan dibilang dari gunung-gunung, lembah-lembah kan gitu. Nah, ya harus ada dong. Tapi kalau mereka sarana prasarananya udah kayak gitu, terus gimana?
Nah, makanya saya ingin punya harapannya ke sana, tema ministry akan menopang ini. Terus yang kedua, otomatis peremajaan gereja juga. Jadi gerejanya, bedah gereja menjadi gereja yang layak. Karena kalau saya lihat, ya mohon maaf saya nggak bisa sebut namanya. Kalau kita lihat ada sumbangan lewat online itu, kan ada titik.com gitu ya. kb.com. Nah itu, itu kalau kita lihat, mohon maaf itu banyak dari seberang. Sementara yang dari kita sedikit. Tapi kalaupun ada, begitu kita lihat itu betul-betul menyedihkan sekali. Nah, ini yang kita harus cover juga. Nah, terus yang ketiga, ini saling berkaitan. Hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman ini, mereka khotbah dong, karena mereka gembala. Tapi khotbah mereka kan, ya mohon maaf, khotbahnya kan di Danau Tiberias, Tuhan berjalan di atas air gini. Tapi ya dia ngomongnya semangat, tapi ya udah gitu ya. Tapi Danau Tiberiasnya kayak gimana kan dia nggak pernah tahu. Iya. Kan nggak pernah tahu. Terus bagaimana supaya mereka bisa menghidupi? Nah, saya berdoa bisnis yang dikerjakan ini bisa fruitful abis. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian diberangkatkan oleh Rema ke Israel. Supaya mereka melihat secara real. Ini dia, Danau Tiberias. Oh gitu ya. Semua yang ada di Alkitab, dari Mesir, Israel, Jordan, itu mereka ketika balik, mereka khotbah itu sudah beda pasti. Benar. Karena mereka lihat sendiri, bukan dari kata Alkitab. Memang kita dengan iman percaya dong, tapi sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, apalagi yang berkhotbah ketika udah di sana, tentu soul-nya pasti beda. Ya, betul sekali. Nah, otomatis saya ingin menjadi berkat buat mereka, sehingga ketika mereka khotbah, spirit yang mereka bawa pasti akan beda, dan itu ketika masuk ke jemaat pun juga akan terbangunnya pasti beda. Betul. Karena melihat, gembalaku sing khotbah ini udah kesana loh, berarti bener ini. Saya pakai pola pikir sederhana orang-orang pedalaman gunung, kan bagaimana mereka bisa percaya seseorang ketika mereka sudah kesana. Ketika, ini pemimpinnya udah kesana, ini ngomong berarti bener ini. Nah tentu akhirnya pertumbuhan iman atas gereja-gereja yang di pedalaman ini, di lembah, di gunung, otomatis mereka akan menjadi berbeda karena pemimpinnya udah dari sana. Sama seperti kiai habis naik haji, pulang, dia ngomong apa, jamaahnya itu udah langsung percaya. Karena sudah pernah menuju ke sana. Wow, luar biasa ya. Ini kalau kita dengar ya Heri ya, pencapaian yang mau dilakukan oleh Pak Rio ke depan itu sangat-sangat banyak sekali. Makanya kenapa Pak Rio punya quote yang bagus ya. Every day harus selalu fruitful, harus selalu berbuah. Jadi banyak memang yang akhir dipertimbangkan karena setiap hari harus berbuah. Luar biasa ya, inspirasi yang didapat dari seorang Rio Patiselano. Ternyata hampir semua yang kita dengar ya Heri ya, itu berbau mentor rohani. Seseorang yang sangat-sangat menginspirasi beliau, mulai dari orang tuanya, dari mamanya yang selalu dia lihat dan dia dengar, selalu memperkatakan firman Tuhan, mulai dari mentor Bapak Gembala yang selalu dia buat resume terus ya kan. Iya betul. Semua pelajaran-pelajaran yang berharga yang sampai sekarang pasti dipegang terus sama Pak Rio, bahkan diceritakan di Radio Spirit untuk semua Spiritness. Kita belajar banyak hal dari Pak Rio, bahwa orang-orang di sekeliling kita, kadang itu seseorang yang dekat dengan kita, mungkin orang tua, mungkin mentor kita, Bapak Gembala kita, itu bisa menjadi suatu pribadi yang inspirasi kita menjadi seorang Rio Patiselano sekarang ini. Puji Tuhan. Dan kita akan untuk closingnya kita akan minta kepada Pak Rio satu pesan untuk semua pendengar Spiritness. Apakah Pak Rio ingin menyampaikan satu pesan itu di close langsung sekaligus untuk Pak Rio mendoakan semua Spiritness, mendoakan kita juga, mendoakan semua gereja Tuhan. Silakan Pak Rio, apakah pesan yang ingin disampaikan Pak Rio? Pesan saya sederhana saja, selaraskan dengan Tuhan.
apa yang mau kita kerjakan. Karena kalau sudah selaras, itu semuanya pasti akan attractive. Tapi kalau kita nggak selaras, akhirnya semuanya masih tersebar. Dan itu akan melelahkan kita. Dan itu akan membuat energi kita terbuang secara sia-sia. Jadi kalau mau didetailkan apa pesan ke depan tentang pelayanan, ini tentang bisnis, ini kita bisa bikin sesi kedua. Jadi cukup panjang lagi nanti. Jadi banyak. Sangat menginspirasi soalnya. Jadi pesannya banyak, mau pesan di pemerintahan ada, ya ada, pesan pelayanan ada, pesan di bisnis ada. Jadi macam-macam, pesan di organisasi ada. Jadi ya sudahlah, satu aja, selaraskan dengan Tuhan, karena kalau kita selaras semuanya pasti akan beres. Dan jaga motivasi. Yes. Karena kalau bisa merasa itu pasti kita selaras kok dengan Tuhan. Wow. Tapi kalau merasa bisa, ambiar. Ambiar pasti. Pak Rio, kita juga didoakan ya. Iya. Dengan semua spiritness. Oke, ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbincang-bincang, kami boleh saling berbagi untuk bisa menginspirasi banyak orang dari hasil sharing kami, pembicaraan kami. Biarkan ini jadi berkat dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bukan kami yang dipermuliakan, tapi Tuhan Yesus yang dipermuliakan, Bapa yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, hamba memberkati semua spirit nurse yang mendengarkan, biarkan mereka memetik sesuatu, mereka mendapatkan sesuatu, dan oleh Roh Kudus mereka dimampukan untuk mereka mengerjakannya. Karena ketika mereka mendapatkan sesuatu, dan mereka tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau, dan kemudian mereka mengerjakannya dengan kekuatannya sendiri, maka menjadi sia-sia. Hamba berdoa memberkati mereka semua dengan kemampuan ilahi dari Tuhan untuk dibawa masuk ke dalam rencanamu, masuk di dalam keselarasan dengan Tuhan, dan masuk di dalam waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Maka segala sesuatunya menjadi indah. Terima kasih ya Bapak, biarkan ini menjadi berkat bagi semua pendengar, berkati juga Radio Spirit FM, dalam kendali Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa, semakin dipakai luar biasa, jangkauannya lebih luas lagi, dan dalam nama Tuhan Yesus, semuanya menjadi terang dan garam, betul-betul in the marketplace, bukan saja dalam satu komunitas, tapi semua komunitas menjadi garam dan terang di marketplace. Berkati penyiar semua yang ada, kami semua dalam anugerah Tuhan, berkati Justin, berkati Harry yang sudah memimpin, yang sudah membimbing, yang sudah memandu acara hari ini. Berkati keluarga mereka, berkati apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan berbuah. Fruitful every day, fruitful every season, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkat Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Wow, luar biasa ya Spiritness ya. Kita diberkati luar biasa oleh seorang Rio Patiselano. Dan kita akan balik lagi bersama dengan narasumber lain yang tentu saja menginspirasi semua Spiritness. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, tetap di Spirit FM. Dalam nama Tuhan Yesus, bye-bye.